Kakek pemulung yang dianggap gila ternyata sakti dan selamatkan warga yang terkena santet. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Desa Waruwangi terletak di kaki bukit, sekitar 1 jam perjalanan dari kota kabupaten. Jalannya masih banyak yang berbatu. Rumah-rumahnya berderet rapi di pinggir jalan utama dan di belakangnya membentang sawah luas. Suasananya tenang, tapi bukan berarti sepi dari gosip. Di sini, urusan orang lain cepat sekali jadi bahan omongan. Mulai dari masalah keluarga, rezeki, sampai siapa yang sering telat bayar iuran, semua bisa jadi topik ngobrol di warung kopi atau pos ronda. Di desa itu, tinggal seorang kakek tua bernama Mbah Samin. Usianya diperkirakan sudah lewat 70, tapi tak ada yang tahu pasti. Tubuhnya kurus, punggung agak bungkuk, kulitnya legam terbakar matahari, rambutnya putih acak-acakan. Janggutnya tak pernah dicukur rapi. Pakaian yang ia kenakan selalu sama, kaos lusuh, celana panjang belel, dan topi caping yang sudah bolong di beberapa bagian. Sepatu, jangan harap. Dia lebih sering berjalan dengan sandal jepit yang talinya diikat kawat. Mbah Samin tinggal sendirian di sebuah gubuk reot di pinggir kebun bambu, agak jauh dari rumah-rumah warga. Atapnya dari seng bekas yang sudah berkarat, dindingnya campuran anyaman bambu dan triplek bekas, dan pintunya hanya selembar kayu yang dipaku seadanya. Kalau malam hujan deras, suara air menetes dari atap terdengar jelas. Kadang ia harus menaruh ember untuk menampung air yang bocor. Sehari-hari, Mbah Samin bekerja memulung. Pagi-pagi ia sudah keluar dengan karung goni besar di punggungnya, berjalan keliling desa, dan kadang sampai ke pasar kecamatan. Botol plastik, kardus bekas, kaleng atau besi tua, semua dikumpulkan. Sambil berjalan, mulutnya sering kamat-kamit, entah bicara dengan siapa. Kadang ia menggerutu sendiri, kadang tertawa pelan. Gara-gara kebiasaan itu, banyak warga menganggapnya gila. "Lihat tuh, Simbah ngomong sama setan lagi," celetuk seorang pemuda di warung kopi, membuat teman-temannya tertawa. Anak-anak pun sering usil. Ada yang berani melempar kertas atau batu kecil dari jauh, lalu lari terbirit-birit sambil tertawa. Mbah Samin jarang marah. Kalaupun menoleh, ia hanya tersenyum tipis dan melanjutkan langkahnya. Itu justru membuat anak-anak tambah yakin kalau kakek itu memang aneh. Begitupun dengan anak-anak yatim di desa itu. Kadang Mbah Samin memberikan mereka makanan, walaupun hanya sepotong roti atau nasi bungkus sisa dari pasar. Ia tidak pernah pamer. Barang-barang itu biasanya ia taruh di depan rumah anak-anak itu, lalu pergi sebelum ada yang melihat. Hanya beberapa orang yang pernah mempergokinya. Suatu siang, Mbah Samin duduk di pinggir jalan dekat sawah sambil minum dari botol bekas air mineral. Pelum mengalir di dahinya, tapi ia tetap tersenyum melihat anak-anak main layangan di kejauhan. Seorang ibu lewat sambil membawa bakul berisi sayur. "Bah, panas-panas begini masih keliling?" tanyanya. "Ya, namanya cari makan. Kalau nggak jalan nanti nggak bisa makan," jawab Mbah Samin santai. Ibu itu mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Tidak semua orang mau mengajak Mbah Samin bicara, tapi ia selalu ramah kepada siapapun yang menyapanya. Walau begitu, tetap saja sebagian besar warga memandangnya sebelah mata. Bagi mereka, orang yang hidupnya kumuh, suka ngomong sendiri, dan tinggal di gubuk reot bukanlah orang yang bisa dianggap penting. Sore hari, saat matahari mulai condong ke barat, Mbah Samin biasanya kembali ke gubuknya membawa karung berisi barang-barang bekas. Sesampainya di rumah, ia akan duduk di bangku kayu kecil di depan pintu, memisahkan barang yang bisa dijual dan yang harus dibuang. Terkadang ia membersihkan barang-barang itu dengan telaten, seolah ada nilai lebih dari sekedar uang. Hari itu, setelah membereskan hasil pulungannya, Mbah Samin berjalan pelan ke tepi jalan yang menghadap ke arah sawah. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma padi. Di kejauhan, beberapa petani masih terlihat membajak tanah dengan sapi. Ia duduk di batu besar di bawah pohon randu, menatap hamparan sawah dengan tatapan yang dalam. Tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan. Dari luar,
Ia hanya terlihat seperti kakek tua yang sedang beristirahat. Tapi sesekali matanya menyipit seolah sedang mengamati sesuatu jauh di cakrawala. Tangannya memegang tongkat kayu yang selalu ia bawa, ujungnya digores-goreskan ke tanah tanpa sadar. Seorang remaja yang lewat sempat melirik dan berbisik ke temannya. "Itu orang aneh lagi bengong, jangan dekat-dekat, nanti ketularan gila." Mereka tertawa kecil, lalu cepat-cepat berjalan pergi. Mbah Samin hanya menoleh sebentar, lalu kembali memandang sawah. Angin makin kencang, awan mulai berubah warna keemasan. Di wajah Mbah Samin ada ekspresi yang sulit ditebak. Bukan sedih, bukan senang, tapi seperti orang yang sedang menunggu sesuatu yang pasti akan datang. Ia duduk begitu saja sampai matahari hampir tenggelam, baru kemudian bangkit dan berjalan pulang ke gubuknya. Siang itu, Balai Desa Waruwangi terasa panas, bukan hanya karena terik matahari, tapi juga karena suara warga yang saling meninggi. Di dalam ruangan, dua orang laki-laki berdiri saling berhadapan. Mereka adalah Pak Surip dan Pak Dharma, tetangga lama yang kini sedang berseteru. Persoalannya soal batas tanah warisan dari orang tua mereka masing-masing. Masalah ini sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi memanas setelah ada rencana pelebaran jalan desa. Tanah yang jadi sengketa berada di posisi strategis, persis di pinggir jalan utama. Kalau pelebaran jadi dilakukan, pemilik tanah akan mendapat ganti rugi cukup besar dari pemerintah. Pak Surip, dengan kemeja batik lengan panjang, menunjuk-nunjuk peta yang terbentang di meja. "Pak Kades, ini jelas tanah saya. Dari dulu patoknya di sini, semua warga tahu," katanya dengan nada tinggi. Pak Dharma yang berdiri di seberang meja tak mau kalah. "Jangan ngarang, Surip, patok itu sudah geser. Dari zaman bapak saya masih hidup, batasnya di sini," ujarnya sambil menunjuk titik berbeda di peta. Beberapa warga yang duduk di kursi plastik ikut nimbrung memberikan pendapat masing-masing. Sayangnya bukan menenangkan, malah menambah panas suasana. Ada yang membela Tak Surip, ada juga yang membela Pak Dharma. Pak Kades mencoba menenangkan, tapi suaranya tenggelam oleh keributan. Tenang dulu, kita bicarakan baik-baik," katanya berulang kali, namun tak ada yang benar-benar mendengar. Di pojok ruangan, Mbah Samin duduk diam. Ia datang tanpa ada yang mengundang. Karung goninya ia taruh di lantai, dan topi capingnya ia pegang di pangkuan. Tidak ada yang menggubris kehadirannya. Bagi kebanyakan warga, Mbah Samin hanya pemulung tua yang kadang suka nimbrung urusan orang. Tapi kali ini, tatapannya serius. Matanya bergantian melihat Pak Surip dan Pak Dharma, seperti sedang menimbang sesuatu. Keributan semakin menjadi ketika Pak Surip dan Pak Dharma sama-sama berdiri, saling mendekat dan mulai beradu mulut. "Kamu itu licik, Dharma. Sengaja geser patok biar tanahmu tambah luas," bentak Pak Surip. "Jangan ngarang, Surip. Patok itu sudah geser. Dari zaman bapak saya masih hidup, batasnya di sini," balas Pak Dharma sambil mengepalkan tangannya. Beberapa warga langsung berdiri untuk melerai, khawatir pertengkaran itu berubah jadi adu fisik. Pak Kades sampai harus mengetuk meja berkali-kali. "Cukup, kita tunda rapat ini, biar nanti diukur ulang sama petugas dari kecamatan," ujarnya tegas. Suasana masih panas ketika rapat dibubarkan. Warga keluar dari balai desa sambil tetap bergosip. Ada yang berbisik-bisik, ada juga yang terang-terangan bilang bahwa masalah ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Pak Surip keluar dengan wajah merah padam diikuti beberapa kerabatnya. Ia berjalan cepat menuju rumahnya. Di tengah jalan, dari arah berlawanan, Mbah Samin berdiri menunggu. "Nak Surip," panggil Mbah Samin pelan. Pak Surip berhenti, menoleh sebentar. "Apa, Mbah?" tanyanya dengan nada kesal. Mbah Samin menatapnya dalam-dalam. "Jangan sampai dendam dibawa tidur, Nak." Pak Surip menghela napas. "Ini bukan soal dendam, Mbah. Ini soal hak saya," jawabnya singkat, lalu berjalan lagi tanpa menunggu respon. Beberapa warga yang melihat percakapan itu hanya tersenyum miring. "Dasar Simbah, ikut campur aja," celetuk salah satu dari mereka. Yang lain menimpali. Orang gila mau nasehatin orang waras, siapa juga yang mau dengar?" Sementara itu di rumahnya, Pak Dharma duduk di teras bersama istrinya. Wajahnya juga masih tegang. "Mas, kenapa sih harus marah-marah di balai desa?
Nanti orang mikirnya kita yang salah. Lah, kalau aku diam aja, nanti tanah kita diambil orang. Aku nggak mau dirugikan, jawab Pak Dharma dengan nada keras. Malamnya, obrolan tentang perselisihan Pak Surip dan Pak Dharma masih ramai di warung kopi dekat Simpang 3. Beberapa orang berdebat siapa yang benar dan siapa yang salah. Ada yang menyarankan supaya masalah dibawa ke pengadilan. Ada juga yang bilang cukup diukur ulang saja. Tapi ada juga yang berkomentar sinis. Kalau udah soal tanah, siap-siap aja. Biasanya nggak cukup diukur, pasti ada yang main belakang. Mbah Samin yang malam itu lewat sambil membawa karung sempat berhenti sejenak mendengarkan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap kosong ke arah warung, lalu melanjutkan langkahnya. Keesokan harinya, suasana desa masih terasa kaku. Warga yang biasanya saling sapa jadi lebih hati-hati. Orang-orang dari kubu Pak Surip jarang berpapasan dengan kubu Pak Dharma. Kalaupun bertemu, tatapannya dingin. Di tengah situasi itu, Mbah Samin terlihat mengelilingi area sawah dekat tanah yang diperebutkan. Ia memperhatikan patok-patok yang ada, berjalan pelan dari satu titik ke titik lain. Sesekali ia jongkok, menyentuh tanah, lalu mengangguk-angguk sendiri. Tak ada yang tahu apa yang ia pikirkan. Sore harinya, beberapa anak bermain di dekat kebun bambu tempat gubuk Mbah Samin berdiri. Ia melihat kakek itu sedang memotong beberapa batang bambu kecil dan mengikatnya menjadi bentuk seperti salis. Anak-anak itu penasaran, tapi tidak berani bertanya. 2 hari setelah rapat di balai desa, kabar mulai beredar bahwa Pak Surip jatuh sakit. Warga membicarakan itu dengan nada waspada. Ada yang bilang masuk angin biasa, ada juga yang langsung mengaitkannya dengan masalah batas tanah. Meskipun begitu, belum ada yang berani menyebut nama pelaku. Mbah Samin yang mendengar kabar itu hanya menghela napas panjang di beranda gubuknya. Ia memandang ke arah rumah Pak Surip, lalu memejamkan mata sebentar. Dalam hatinya, ia tahu masalah ini belum selesai. 3 hari setelah rapat desa yang ricuh, kabar buruk menyebar cepat di Waruwangi. Pak Surip tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam, tapi tidak seperti demam biasa. Tubuhnya panas di siang hari, lalu menggigil kedinginan saat malam. Matanya tampak sayu, dan kulitnya perlahan berubah kebiruan, seperti orang kekurangan oksigen. Istrinya, Busri, panik. Pagi-pagi ia sudah memanggil bidan desa untuk memeriksa. Bidan sempat memberi obat penurun panas dan vitamin, tapi tak ada perubahan. Malah, sore harinya, tubuh Pak Surip makin lemas dan nafasnya pendek-pendek. Malam itu, Busri memutuskan memanggil dokter dari kota kecamatan. Dokter datang membawa peralatan sederhana, memeriksa tensi, detak jantung, dan paru-paru. Setelah beberapa menit, dokter hanya menggeleng. Secara medis, saya nggak lihat penyakit jelas, Bu, tapi kondisinya memang parah. Kalau mau dirawat di rumah sakit, kata dokter. Namun anehnya, ketika dibawa ke mobil untuk dirujuk, tubuh Pak Surip mendadak kaku dan matanya melotot. Ia menolak dipindahkan, bahkan sampai menggigit giginya rapat-rapat saat dibujuk. Akhirnya, ia dibawa kembali ke dalam rumah. Keesokan paginya, gosip mulai beredar di warung kopi. Kabarnya, Surip kena kiriman, bisik seorang bapak sambil menyesap kopi. Kiriman apa? Tanya yang lain pura-pura tidak tahu. Ya, kiriman itu, santet, jawabnya sambil menurunkan suara. Beberapa orang mengangguk-angguk seolah sudah menduga. Nama Pak Dharma pun mulai disebut-sebut, meski belum ada yang berani bicara langsung. Di rumah Pak Surip, suasana makin ramai. Saudara-saudara datang menengok, tetangga ikut berdatangan. Sebagian membawa buah atau makanan, tapi sebagian lagi hanya datang untuk melihat seperti apa sakitnya. Pak Surip terbaring di kasur tipis di ruang tengah. Nafasnya berat, matanya kadang terbuka kosong menatap langit-langit. Sesekali ia menggerakkan bibir seperti ingin bicara, tapi tak keluar suara. Busri hanya bisa duduk di sampingnya, memegangi tangannya sambil menangis. Siang itu, di tengah keramaian rumah, muncul sosok Mbah Samin. Ia datang membawa sebuah botol air bening dan beberapa lembar daun hijau di tangan.
Bajunya lusuh seperti biasa, tapi wajahnya terlihat serius. Ia berdiri di ambang pintu, tidak langsung masuk. "Bu Sri?" panggilnya pelan. Beberapa orang yang melihat langsung saling pandang. Ada yang berbisik, "Lah, ngapain orang gila datang ke sini?" Bu Sri berdiri mendekat. "Ada apa, Mbah?" tanyanya suaranya datar. Mbah Samin mengangkat botol air dan daun-daunan itu. "Ini air dan ramuan untuk menetralisir kiriman buruk. Kalau diizinkan, saya akan obati." Beberapa tamu langsung tertawa kecil. Seorang saudara Pak Surip berkomentar keras-keras, "Hah? Orang gila mau ngurusin santet? Udah Mbah, jangan bikin repot. Ini urusan orang waras." Bu Sri menunduk sebentar, lalu berkata, "Mbah, saya terima kasih, tapi kami sudah panggil dokter. Mending Mbah pulang saja." Mbah Samin tidak marah. Ia hanya menatap sebentar ke arah kamar tempat Pak Surip berbaring, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, semoga Allah melindungi." Ia berbalik, melangkah keluar rumah dan menghilang di antara kerumunan. Namun, tatapan beberapa orang yang melihatnya tadi berubah jadi risih. Ada yang merasa ucapan Mbah Samin terdengar seperti peringatan. Sore harinya, kondisi Pak Surip memburuk. Suhu tubuhnya naik drastis, tapi keringat dingin membasahi seluruh badannya. Ia mulai meracau menyebut-nyebut nama-nama yang membuat Bu Sri bingung. Malam menjelang, suara aneh terdengar dari kamarnya, seperti orang menggeram dari tenggorokan. Seorang tetangga yang kebetulan menginap untuk membantu, mengaku melihat bayangan hitam melintas di dinding kamar. Ia langsung keluar dan tidak berani masuk lagi. Cerita itu makin menyebar cepat, menambah keyakinan warga bahwa ini bukan penyakit biasa. Malam kedua, beberapa keluarga mengusulkan memanggil dukun. Bu Sri ragu, tapi karena desakan, ia mengiyakan. Seorang dukun dari desa tetangga datang membawa tas berisi dupa dan kain kuning. Ia melakukan ritual sekitar 1 jam, lalu berkata dengan suara berat, "Ini bukan penyakit biasa. Ada orang yang sengaja mengirimkan sesuatu untuk memutus nyawa." Nama pelaku tidak disebut, tapi semua orang seolah sudah punya dugaan masing-masing. Beberapa langsung mengaitkan dengan perselisihan batas tanah. Sementara itu, di gubuknya, Mbah Samin duduk di depan tungku kecil, membakar beberapa daun yang tadi ia bawa. Asap tipis mengepul dan matanya terpejam. Tangannya membuat gerakan pelan di udara, seolah sedang meraba sesuatu yang tak terlihat. Sesekali ia bergumam lirih, lalu meniupkan asap itu ke arah segelas air di depannya. "Masih ada waktu," bisiknya pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, kabar tentang kondisi Pak Surip yang makin parah terdengar di seluruh desa. Ada yang mulai ketakutan sendiri, khawatir masalah ini akan memicu balas dendam terbuka. Sebagian lagi justru penasaran, menunggu bagaimana akhir cerita. Bu Sri yang kelelahan hanya bisa pasrah. Ia duduk di ruang tamu dengan mata sembab, sementara di dalam kamar suaminya masih terbaring dengan wajah pucat kebiruan. Beberapa saudara sudah mulai membicarakan hal-hal yang membuat suasana semakin mencekam. Namun di luar rumah, tidak jauh dari pagar, Mbah Samin kembali berdiri. Kali ini ia tidak membawa botol atau daun, hanya tongkat kayu yang biasa menemaninya. Ia memandang rumah itu cukup lama, lalu melangkah pergi, meninggalkan tanda tanya di kepala beberapa warga yang melihatnya. Hari itu, kondisi Pak Surip benar-benar membuat semua orang di rumahnya cemas. Nafasnya semakin pendek, dadanya naik turun seperti orang yang sedang kesulitan menarik udara. Tubuhnya kaku, bahkan untuk memiringkan badan pun, Bu Sri harus dibantu 2 orang saudara laki-laki. Bibirnya kering dan matanya hanya terbuka sedikit, seperti tidak punya tenaga untuk menatap. Beberapa warga yang datang menjenguk mulai khawatir. Mereka melihat tanda-tanda yang tidak biasa. Bukan hanya penyakit, tapi seperti ada beban tak kasat mata yang menekan tubuhnya. Di tengah kepanikan, datanglah Pak Lurah Tua, yang oleh warga lebih sering dipanggil Lembah Warto.
Umurnya sudah di atas 60, tapi masih segar bugar. Ia duduk di kursi dekat ranjang Pak Surip sambil menghela napas. "Bu Sri," katanya pelan, "saya ngerti panjenengan sudah coba semua cara. Tapi kalau boleh saran, coba minta tolong sama Mbah Samin." Saran itu membuat beberapa orang di ruangan saling pandang. Ada yang langsung mengerutkan dahi, ada juga yang tertawa kecil. "Ah, Mbah Warto ini masa orang gila disuruh ngobatin?" Celetuk salah satu saudara. Tapi Mbah Warto tidak menanggapi ejekan itu. "Kalian tidak tahu siapa dia sebenarnya. Saya pernah lihat sendiri, dia bisa menyembuhkan orang yang kena kiriman seperti ini. Percaya nggak percaya, tapi sekarang waktunya mencoba," ujarnya tegas. Bu Sri menunduk. Ia ingat beberapa hari lalu Mbah Samin memang sempat menawarkan bantuan, tapi ia tolak. Kini keadaan suaminya makin gawat. Dengan berat hati, ia berkata, "Ya sudah, panggil saja Mbah." Seorang pemuda diminta menjemput Mbah Samin di gubuknya. Tidak lama kemudian, kakek itu datang dengan langkah pelan sambil membawa sebuah tas kain lusuh. Warga yang berada di rumah itu langsung memperhatikannya. Sebagian masih dengan tatapan ragu. Tanpa banyak bicara, Mbah Samin menaruh tasnya di lantai. Ia melihat ke arah ranjang, lalu berkeliling ruangan sambil mengamati setiap sudut. "Banyak angin kotor di sini," gumamnya lirih. Ia kemudian meminta beberapa orang keluar dari kamar, menyisakan hanya keluarga inti. Setelah itu, ia mengeluarkan beberapa benda dari tas. Dupa, segenggam garam, sebuah mangkuk tanah liat, dan botol berisi air. Pertama-tama Mbah Samin menyapu lantai kamar dengan seikat daun kelor. Gerakannya pelan, tapi teratur, seolah sedang mengusir sesuatu yang tak terlihat. Setelah itu, ia menyalakan dupa. Aroma asapnya memenuhi ruangan. "Jangan ada yang bicara keras-keras," katanya tanpa menoleh. Setelah lantai bersih, Mbah Samin mengambil garam dan menaburkannya membentuk lingkaran di sekeliling ranjang. "Ini untuk pagar, supaya yang jahat gak bisa masuk," jelasnya singkat. Bu Sri mengangguk, masih tertegun melihat kakek yang selama ini dianggap aneh itu bekerja dengan begitu serius. Selesai membuat lingkaran garam, Mbah Samin duduk di kursi kecil di dekat kepala Pak Surip. Ia menuang air dari botol ke mangkuk tanah liat, lalu mencampurkan beberapa lembar daun yang sudah diremas. Air itu diaduk dengan ujung jarinya sambil ia komat kamit membaca sesuatu dalam bahasa Jawa kuno. Suara yang keluar dari mulutnya pelan, tapi mantap. Tidak seperti orang bicara sendiri tanpa arah, melainkan seperti mengucapkan doa atau mantra yang dihafal luar kepala. Sesekali matanya memandang tajam ke arah wajah Pak Surip, lalu kembali fokus ke air dalam mangkuk. Setelah beberapa menit, Mbah Samin mengambil sendok kayu kecil, menciduk air ramuan itu, dan membasahi bibir Pak Surip. "Pelan-pelan, biarkan setetes dulu masuk," ucapnya. Ia mengulanginya beberapa kali hingga air itu benar-benar tertelan. Begitu air itu masuk, Pak Surip tiba-tiba menggeliat. Nafasnya terdengar berat dan tubuhnya sedikit bergetar. Bu Sri terkejut, tapi Mbah Samin menenangkan. "Jangan panik, itu tandanya ada yang keluar." Ritual terus berlanjut sampai malam tiba. Lampu minak dinyalakan untuk menerangi ruangan. Dupa terus membakar dan aroma khasnya bercampur dengan hawa panas dari tubuh Pak Surip. Sesekali Mbah Samin berdiri, memukul-mukul udara dengan seikat daun sambil membaca mantra. Beberapa kali terdengar suara ketukan dari dinding kamar, seperti ada yang memukul dari luar. Bu Sri memandang ke arah suara itu, tapi Mbah Samin tetap fokus. "Biarkan saja, jangan diladeni," ujarnya. Menjelang tengah malam, wajah Pak Surip yang tadi kebiruan mulai memerah kembali. Nafasnya mulai lebih teratur, meskipun matanya masih tertutup rapat. Mbah Samin mengambil segelas air biasa, mencampurkan sedikit dari ramuan itu, lalu memberikannya kepada Bu Sri. "Nanti sebelum subuh, minumkan ini lagi," katanya. Ritual baru selesai lewat tengah malam. Mbah Samin memadamkan dupa, lalu menghapus lingkaran garam dengan sapu daun kelor. Sebelum keluar dari kamar, ia berpesan, "Jangan ada yang tidur di ranjang ini, selain Pak Surip. Buka semua jendela saat pagi, biar angin bersih masuk." Bu Sri mengucapkan terima kasih. Kali ini suaranya tulus, berbeda dengan nada ragu saat pertama kali menyambut Mbah Samin. "Saya nggak tahu mau bilang apa lagi, Mbah. Semoga Allah membalas kebaikan ini."
Kakek itu hanya mengangguk. Saya cuma membantu. Sisanya serahkan pada yang di atas. Jawabnya sambil memungut tas lusuhnya. Saat ia berjalan keluar, beberapa warga yang masih berjaga di luar menatap dengan rasa penasaran. Ada yang mulai membicarakan kemungkinan bahwa Mbah Samin memang punya ilmu, tapi sebagian tetap sinis. Meskipun begitu, malam itu tak ada yang berani mengolok-ngoloknya lagi. Malam itu, rumah Pak Surip terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang dari celah-celah jendela, membuat tirai lusuh di kamar bergoyang tanpa henti. Keluarga yang berjaga di ruang depan duduk berdekatan. Sebagian berdoa dalam hati, sebagian lagi hanya memandangi pintu kamar yang tertutup rapat. Di dalam kamar, Mbah Samin duduk bersila di lantai dekat ranjang. Tangannya memegang botol berisi air yang sudah dicampur daun-daunan. Di depannya ada piring berisi garam yang tadi siang ia susun membentuk lingkaran mengelilingi ranjang Pak Surip. Lingkaran itu menjadi batas yang tak boleh dilanggar oleh sesuatu yang sedang menyerang. Pak Surip terbaring lemah. Nafasnya pendek-pendek, dadanya naik turun cepat. Sesekali matanya membuka, tapi hanya sebentar sebelum kembali tertutup. Tubuhnya berkeringat meski udara di ruangan sangat dingin. Mbah Samin mulai membaca doa dan mantra dengan suara pelan namun tegas. Setiap kata keluar seperti dorongan yang diarahkan pada sesuatu yang tidak kasat mata. Awalnya suasana hanya sunyi, tapi tak lama kemudian terdengar suara aneh, seperti bisikan-bisikan yang datang dari sudut kamar. Pergi, suara itu lirih, tapi jelas terdengar di telinga Mbah Samin. Ia tidak menghentikan bacaannya. Matanya terpejam, fokus, dan mulutnya terus bergerak. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, bayangan hitam mulai muncul. Awalnya hanya berupa kabut pekat yang bergerak seperti asap, namun perlahan membentuk siluet manusia. Sosok itu tinggi, matanya merah menyala, dan berdiri diam menatap Mbah Samin. Garam di lantai bergetar seperti tertiup angin, padahal jendela tertutup rapat. Udara di ruangan semakin dingin, sampai napas keluar dalam bentuk uap. Keluarga di luar kamar mulai gelisah. Salah satu keponakan Pak Surip yang penasaran mengintip lewat celah pintu. Begitu melihat bayangan itu, ia langsung mundur sambil menutup mulut, takut berteriak. Bayangan hitam itu mulai bergerak, mencoba menasuk ke dalam lingkaran garam. Begitu kakinya menyentuh garis garam, terdengar suara seperti air panas disiram ke besi panas. Desis tajam disertai bau menyengat. Bayangan itu mundur, tapi matanya makin tajam menatap Mbah Samin. Suara angin tiba-tiba berputar di dalam kamar, membuat rambut dan pakaian Mbah Samin berkibar. Botol air di tangannya berguncang, tapi ia tetap tenang. Ia lalu mengambil setetes air dari botol itu, mencelupkan jarinya lalu memercikkan ke arah bayangan. Air itu seperti peluru. Begitu mengenai sosok hitam, terdengar jeritan panjang. Bayangan itu mengecil tapi tidak hilang. Justru ia melayang-layang bergerak cepat mengitari ruangan. Mbah Samin tahu ini bukan sekedar makhluk liar, ini kiriman. Ia merasakan energi yang diarahkan secara sengaja dan hanya ada satu tujuan, membunuh Pak Surip. Dalam hatinya, Mbah Samin sudah menduga siapa yang mengirimkan ini. Energi yang ia rasakan kuat, tapi ada jejaknya. Ia mengenali aroma gaib yang sama seperti dulu ketika masih aktif membantu orang di desa lain. Dan benar saja, ia teringat pada satu nama. Seorang dukun yang tinggal di kampung tetangga yang terkenal suka menerima permintaan untuk mencelakai orang. Bayangan itu kembali mencoba menembus lingkaran garam, kali ini dari arah kepala Pak Surip. Mbah Samin langsung mengangkat tangan, membaca mantra lebih cepat, lalu meniupkan napas ke arah makhluk itu. Seketika, seperti ada tembok tak terlihat yang menghalangi. Bayangan itu terpental ke belakang, menabrak dinding, dan menghilang sejenak. Tapi hanya beberapa detik, ia muncul lagi, kali ini dengan bentuk lebih besar. "Kalau begitu, kamu ingin main keras?" gumam Mbah Samin pelan. Ia lalu menutup mata, merapalkan mantra yang lebih berat, sesuatu yang jarang ia gunakan. Tangannya membentuk gerakan memutar, lalu diarahkan ke tengah udara. Dari telapak tangannya keluar cahaya samar seperti nyala api kecil, yang ia lemparkan tepat ke dada bayangan.
Benturan terjadi, bayangan itu berteriak lebih keras tapi tidak hanya melemah. Ia justru mulai ditarik mundur, seperti ada kekuatan yang menyeretnya kembali ke tempat asalnya. Mbah Samin memanfaatkan momen itu. Ia mengunci energi yang menyerang lalu mengarahkannya kembali ke sumbernya. Dalam dunia gaib, teknik ini disebut pantulan atau balik kirim. Tujuannya agar pengirim merasakan sendiri akibat dari apa yang ia lepaskan. Di desa sebelah, pada waktu yang hampir bersamaan, dukun yang diminta bantuan Pak Dharma sedang duduk di ruangannya. Tiba-tiba ia batuk-batuk, tubuhnya kaku, dan matanya terbelalak. Energi yang ia kirim berbalik menghantam dirinya sendiri. Di rumah Pak Surip, suasana langsung berubah. Udara yang tadi dingin menusuk perlahan menjadi normal. Bayangan hitam itu menghilang sepenuhnya dan suara-suara aneh lenyap. Mbah Samin menghela napas panjang. Ia menatap Pak Surip, lalu memercikkan sisa air ramuan ke wajah dan tubuhnya. Perlahan mata Pak Surip terbuka, pandangannya masih lemah tapi sudah tidak seperti orang setengah pingsan. "Jangan banyak bicara dulu," kata Mbah Samin sambil menepuk pelan bahunya. Keluarga yang sejak tadi menunggu langsung masuk, sebagian menangis lega, sebagian kaget melihat Pak Surip sudah sadar. Mereka mengucapkan terima kasih berkali-kali meski beberapa masih tampak kikuk mengingat sebelumnya mereka meremehkan Mbah Samin. Belum selesai, dia harus istirahat total 3 hari, jangan keluar rumah dulu, pesan Mbah Samin. Malam itu Mbah Samin pulang ke gubuknya dengan langkah pelan. Tidak ada yang tahu, setiap langkahnya masih terasa berat karena energi yang ia keluarkan tidak sedikit. Tapi ia tidak menyesal. Selama ada yang bisa ia tolong, ia akan selalu turun tangan. Keesokan paginya, kabar kesembuhan Pak Surip langsung menyebar ke seluruh desa. Warga mulai membicarakan kejadian malam tadi. Ada yang percaya, ada yang setengah yakin, ada pula yang menganggap itu kebetulan. Namun satu hal yang jelas, malam itu desa Waruwangi menyadari bahwa kakek pemulung yang mereka kira hanya orang tua nyeleneh, ternyata menyimpan kemampuan yang mereka tidak duga. Kabar tentang kesembuhan Pak Surip menyebar cepat ke seluruh desa Waruwangi. Pagi itu, warung kopi di dekat balai desa penuh sesak oleh warga yang membicarakan hal itu. Ada yang percaya Mbah Samin memang punya ilmu tinggi. Ada juga yang bilang itu hanya kebetulan. Tapi rasa penasaran jelas terpancar di wajah semua orang. Katanya waktu nyembuhin, Mbah Samin bikin lingkaran garam di kamar. Terus bacoannya itu loh, panjang banget, kayak bahasa Jawa kuno. Bisik Sarto, tukang beca desa itu sambil menyeruput kopi. "Ah, itu mah trik orang tua, biar kelihatan hebat," sahut Bejo, walau matanya tampak ragu. Namun, di sudut warung, seorang lelaki tua bernama Mbah Seno hanya tersenyum tipis. Ia termasuk orang yang sudah lama tinggal di desa itu. Bahkan lebih tua dari sebagian besar warga. Saat obrolan makin riuh, ia membuka mulut. "Kalian ini nggak tahu aja. Samin itu dulu bukan orang sembarangan. Dia murid langsung dari guru besar ilmu putih di Gunung Lawu. Aku tahu, soalnya aku pernah ketemu gurunya waktu muda. Ucapnya pelan tapi cukup keras untuk membuat semua orang menoleh." Beberapa warga yang duduk langsung mendekat, penasaran. Mbah Seno melanjutkan, "Dulu Samin punya keluarga lengkap. Istrinya cantik, anaknya 2. Tapi semua meninggal gara-gara sakit parah yang nggak bisa disembuhin. Sejak itu, dia mutusin buat nyepi, ninggalin semua urusan dunia. Makanya dia hidup kayak pemulung, biar nggak diganggu orang." Cerita itu bikin suasana di warung seketika hening. Beberapa orang yang tadinya sinis mulai merasa bersalah pernah mengejek Mbah Samin. Sementara itu, di gubuk reotnya di pinggir kebun, Mbah Samin sedang duduk di kursi bambu sambil menganyam tali dari serat pohon pisang. Udara pagi terasa sejuk, burung-burung berkicau, tapi pikirannya melayang ke kejadian semalam. Ia sadar, melawan serangan gaib dari dukun yang membantu Pak Dharma itu bukanlah hal mudah. Tubuhnya masih sedikit pegal, tapi ia tidak menyesal membantu. Menjelang siang,
seorang lelaki berkaos lusuh dan bercelana hitam datang ke gubuknya. Mbah Samin mengenali wajah itu. Pak Dharma. Lelaki itu berjalan pelan, menunduk, lalu berdiri di depan pintu. "Mbah, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya lirih. Mbah Samin hanya mengangguk dan mempersilakan masuk. Mereka duduk di tikar pandan yang sudah agak kusam. Mbah Dharma menunduk lama, seolah mengatur kata-kata. "Saya mau minta maaf, Mbah. Saya salah. Waktu itu saya marah sama Surip. Saya minta tolong ke orang yang ternyata malah nyakitin dia. Saya nyesel, Mbah," ucapnya, suaranya bergetar. Mbah Samin menatapnya dalam-dalam, tapi tidak langsung bicara. Ia mengambil segelas air dari kendi, lalu meletakkannya di depan Pak Dharma. "Minum dulu," katanya singkat. Setelah Pak Dharma meneguk air itu, barulah Mbah Samin bicara. "Nak Dharma, hidup itu jangan nuruti emosi. Kalau ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin. Santet, dendam, itu nggak ada untungnya. Semua cuma bikin hidupmu makin berat." Pak Dharma mengangguk pelan. Wajahnya tampak menyesal. "Saya janji, Mbah, saya nggak akan ngulangin lagi." "Bagus. Sekarang pulanglah dan minta maaf sama Surip. Hidup rukun itu lebih enak," jawab Mbah Samin. Pak Dharma mengangguk lagi, lalu pamit. Saat ia keluar, beberapa anak yang sedang main layangan di dekat kebun memperhatikannya. Mereka heran melihat Pak Dharma datang ke gubuk Mbah Samin dengan wajah pucat. Sore harinya, kabar kedatangan Pak Dharma ke rumah Mbah Samin sampai ke telinga warga. Gosip pun kembali beredar. Tapi kali ini nadanya berbeda. Banyak yang mulai percaya bahwa Mbah Samin memang punya peran besar dalam mendamaikan kedua tetangga itu. Malam itu Mbah Samin duduk di depan gubuknya sambil menatap langit. Ia tahu rahasianya sebagai mantan murid guru besar di Gunung Lawu mungkin akan makin banyak dibicarakan orang. Tapi ia tidak peduli. Yang penting ia sudah melakukan yang menurutnya benar. Di tempat lain, Pak Surip dan Pak Dharma akhirnya bertemu di rumah Pak Surip. Suasananya canggung di awal, tapi akhirnya mereka berjabat tangan. Istri Pak Surip bahkan mempersilahkan Pak Dharma makan malam bersama. Beberapa warga yang melihat kejadian itu merasa lega. Keesokan paginya, ketika Mbak Samin pergi memulung ke pasar, ia mendapat perlakuan berbeda. Penjual sayur menyapanya ramah. Tukang ojek menawarinya tumpangan gratis. Bahkan anak-anak yang biasanya mengejeknya kini memanggil Mbah Samin sambil melambaikan tangan. Meskipun begitu, Mbah Samin tetap rendah hati. Ia masih memulung, masih tinggal di gubuk reot, dan tidak pernah memamerkan kemampuannya. Tapi di hatinya, ia berharap kejadian ini cukup untuk mengajarkan warga bahwa hidup rukun itu jauh lebih baik daripada menyimpan dendam. Dan sejak hari itu, gosip tentang dirinya bukan lagi soal orang gila pemulung, tapi orang pintar yang mau membantu tanpa pamrih. Beberapa bulan setelah kejadian antara Pak Surip dan Pak Dharma, Desa Waruwangi terasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi rapat warga yang ricuh atau bisik-bisik gosip tentang santet. Warga kembali sibuk dengan aktivitas masing-masing. Petani mengurus sawah, ibu-ibu bercengkrama di pinggir jalan sambil mengupas sayur, dan anak-anak berlarian sambil tertawa. Mbah Samin kini menjadi sosok yang lebih dihormati. Orang-orang yang dulu hanya mengangguk setengah hati saat berpapasan, sekarang benar-benar menyapanya dengan ramah. Bahkan, beberapa anak yang sebelumnya suka mengejek atau menjahilinya, kini malah menghampiri untuk membantu membawakan karung yang selalu ia pikul. "Mbah, bawaannya berat ya, sini tak bantuin," kata seorang bocah laki-laki bernama Bowo sambil mencoba memegang ujung karung itu. Mbah Samin hanya tersenyum kecil, mengangguk, dan membiarkan bocah itu ikut memegang meski sebenarnya tidak banyak membantu. Meski warga sudah melihat sisi lain dari dirinya, Mbah Samin tidak berubah. Ia tetap memulung barang bekas di jalanan, mengais sisa-sisa yang bisa dijual ke pengepul. Gubuk reotnya di tepi hutan juga tetap seperti dulu. Dinding anyaman bambu sudah mulai miring, atap rumbia bocor di beberapa titik. Tawaran warga untuk memperbaiki rumahnya ia tolak halus.
Rumah ini masih cukup, Nak. Mbah sudah terbiasa, ujarnya singkat setiap kali ada yang menawarkan bantuan. Malam hari, ia tetap menyalakan lampu minyak kecil di dalam gubuknya. Duduk sambil menyeruput teh panas buatan sendiri. Tidak ada yang tahu, di dalam gubuk itu sebenarnya ada rak kecil berisi botol-botol berwarna coklat dan kain putih yang terlipat rapi. Barang-barang itu bukan milik pemulung biasa, hanya Mbah Samin yang tahu fungsinya. Suatu malam angin berhembus cukup kencang dari arah hutan. Bulan separuh menggantung di langit, membuat bayangan pohon tampak bergerak-gerak di tanah. Warga desa sudah banyak yang tidur, hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong dari kejauhan yang terdengar. Di ujung jalan desa, seorang pria paruh baya bernama Pak Parman yang baru pulang dari ladang jagung melihat sosok Mbah Samin. Mbah Samin duduk sendirian di bangku kayu dekat gapura kecil yang mengarah ke hutan. Karungnya tergeletak di samping, tapi malam itu ia tidak memulung. Ia duduk tenang, menatap lekat-lekat ke arah gelapnya pepohonan. Bibirnya tersungging senyum tipis, seperti orang yang sedang mengingat sesuatu yang menyenangkan, atau mungkin sedang menantikan sesuatu yang akan terjadi. Pak Parman sempat berhenti dan bertanya, "Bah, kok malam-malam duduk di sini sendirian? Nggak takut?" Mbah Samin menoleh perlahan. "Takut sama siapa, Man? Hutan ini sudah seperti tetangga lama buatku," jawabnya sambil tetap tersenyum. Pak Parman ikut duduk sebentar, mencoba mengikuti arah pandangan Mbah Samin. Namun yang terlihat hanya gelapnya hutan dan ranting-ranting yang bergoyang ditiup angin. "Mbah Samin lihat apa sih, Mbah?" tanyanya penasaran. Mbah Samin tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat alis sedikit lalu berkata pelan, "Kadang yang orang lain gak lihat, justru yang paling dekat." Pak Parman mengerutkan dahi. Tidak paham maksudnya, tapi ia memilih tidak bertanya lebih jauh. Beberapa menit kemudian ia pamit pulang, meninggalkan Mbah Samin sendirian di bangku itu. Sejak malam itu, beberapa warga lain juga pernah melihat Mbah Samin berada di tempat yang sama pada jam yang hampir sama. Kadang ia hanya duduk sambil menatap hutan, kadang berjalan pelan menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati. Tidak ada yang berani mengikutinya terlalu jauh. Bagi sebagian orang, kejadian beberapa bulan lalu hanyalah peristiwa yang sudah lewat. Tapi bagi Mbah Samin, itu hanyalah salah satu dari sekian banyak gangguan yang bisa datang ke desa. Ia tahu, di luar sana ada hal-hal yang tidak kasat mata yang bisa mengusik ketenangan warga kapan saja. Dan ia memilih untuk tetap berada di sini, diam-diam menjaga, tanpa meminta imbalan apapun. Suatu sore, ketika hujan turun rintik-rintik, seorang anak perempuan kecil berlari ke gubuk Mbah Samin untuk berteduh. "Mbah, boleh numpang duduk? Hujan deres," katanya sambil menggigil. Mbah Samin mempersilahkan lalu mengambilkan kain kering untuk diselimuti. Anak itu melihat-lihat isi gubuk dan menunjuk ke sebuah botol kecil berisi cairan kehijauan. "Ini apa, Mbah?" tanyanya polos. Mbah Samin hanya tersenyum. "Obat," jawabnya singkat. Anak itu tidak bertanya lagi, tapi dalam hatinya ia merasa botol itu terlihat berbeda dari obat yang biasa ia lihat di rumahnya. Hujan berhenti, anak itu pamit pulang. Sebelum pergi, Mbah Samin berpesan, "Kalau malam-malam dengar suara aneh dari arah hutan, jangan keluar rumah ya." Anak itu hanya mengangguk, belum mengerti benar arti pesan itu. Hidup di desa Waruwangi kembali berjalan normal. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu bahwa di balik senyumnya malam, ada seorang lelaki tua yang selalu memperhatikan dari jauh. Menunggu, berjaga, dan sesekali tersenyum walau ia tahu, cepat atau lambat, akan ada kejadian baru yang membuatnya harus kembali turun tangan. Dan ketika saat itu tiba, Mbah Samin sudah siap.